Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian umum di GKI Pekalongan, baik yang telah hadir di gereja maupun yang mengikutinya secara online di tempat masing-masing. Kebaktian hari ini dilayani oleh Saudari Yunis Abigail Sitanggang dengan mengambil tema berani menjawab panggilannya. Dalam rangka bersukacita dan bersyukur bersama saudara seiman yang merayakan Tahun Baru Imlek, kebaktian hari ini dilaksanakan dengan nuansa khusus. Sin Yan Kuele Kyonghi. Tuhan memberkati. Sebelum kita memulai kebaktian, ada dua warta yang perlu disampaikan. Yang pertama, saudara sekalian dimohon kehadirannya untuk mengikuti persekutuan doa pagi pada hari Rabu 5 Februari 2005 pukul 7. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk bersekutu bersama, kehadiran saudara sekalian dinantikan. Yang kedua, dengan memohon perkenan Tuhan, Majelis Jemaat akan mengadakan rapat pleno rutin pada hari Senin 3 Februari 2025 pukul 18.30. Jika ada pertanyaan atau usul dapat disampaikan secara tertulis dengan amplop tertutup diserahkan kepada petugas di kantor gereja atau secara lisan kepada salah seorang penatua dengan menyebutkan identitas secara jelas. Mohon dukungan dari saudara sekalian. Sekian warta lisan yang perlu disampaikan. Mari kita mempersiapkan diri untuk mengikuti kebaktian dengan jemaat diminta untuk bangkit berdiri. Dikau Allahku sembah pada pagi yang cerah, syukurku kepadamu atas setiap kurnia. Kau telah menjagaku pada malam yang gelap, pada hari ini pun bimbing langkahku tetap. Sinarmu bercahayalah di seluruh dunia, juga dalam hatiku kasih-Mu nyatalah oleh kuasa Roh Kudus. Masuk dosaku cepat, baharui hidupku, agar jiwaku gemar. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga.
大家好，新年快乐，身体健康，万事如意. Yang artinya Ibu Bapak, halo semuanya Ibu Bapak, selamat tahun baru Imlek untuk kita yang merayakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, hao, hen hao, cun hao. Iya, kita bersyukur ya karena hari ini kita meskipun hujan terus ya, ada beberapa daerah yang banjir, namun kita bersyukur bahwa Allah senantiasa memelihara kita. Kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan dan semoga di tahun ini kita senantiasa sehat, senantiasa kuat dan kita bisa terus merasakan berkat yang berasal dari Tuhan. Ada amin Ibu Bapak? Amin. Nah, pagi ini kita disapa oleh ayat Alkitab yang diambil dari 2 Timotius 4 ayat 5. Namun engkau kuasailah dirimu, dalam segala hal sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Dalam kehidupan kita Ibu Bapak, tentu ada yang namanya naik dan turun, tapi kita senantiasa dipanggil untuk melakukan tugas panggilan kita. Dan dalam setiap hal yang kita kerjakan, setiap hal yang kita lakukan, kita percaya Allah senantiasa menyertai dan menolong kita. Maka mari kita angkat pujian kita, dengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, amalkanlah karyamu bagi manusia. Percaya pada Tuhan, tangannya pandumu, dan kasih anugerahnya tumpuan bagimu. Berikanlah bantuan bagi sesamamu, pancarkan cahaya Tuhan di dalam hidupmu. Saat ini kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa. Mari kita merendahkan hati, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Engkau adalah Allah yang memiliki hidup kami. Engkau senantiasa menunjukkan berkat pengasihan-Mu kepada kami. Senantiasa Engkau memenuhi keperluan kami, kebutuhan kami, dan sudah sepantasnya bagi kami untuk menunjukkan syukur dalam kehidupan kami. Engkau memanggil kami untuk senantiasa taat, melakukan setiap perintah-Mu dalam keseharian kami. Namun ya Tuhan Allah kami, saat ini kami sujud di hadapan-Mu. Kami ingin memohon ampun atas setiap kesalahan, setiap dosa yang telah kami lakukan. Begitu banyak kebaikan yang Engkau berikan pada kami, namun kami senantiasa gagal untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Allah kami. Kami senantiasa berfokus pada diri sendiri, gagal untuk mengasihi sesama kami, dan hanya tertuju pada keinginan duniawi kami. Tolong ampuni kami ya Tuhan, dan kiranya berkat pengasihan-Mu dapat senantiasa menyucikan kami, hingga kami akhirnya senantiasa layak untuk dapat terus menjalani kehidupan kami sebagai umat yang dimiliki oleh Engkau. Bimbinglah kami untuk dapat senantiasa memperbaiki diri,
karena kami sungguh mau untuk mencintai-Mu dalam kehidupan kami. Kepadamu ya Tuhan kami menyerahkan diri kami. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita bangkit berdiri dan dengarlah berita anugerah Tuhan yang akan kita dengar dari 1 Daniel 9 ayat 9. Demikian, pada Tuhan Allah kami ada kasih sayang dan pengampunan walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagai umat yang telah diperdamaikan dengan Allah, marilah kita hidup dalam damai satu dengan yang lain. Salam damai. Salam damai. Itu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia bagi orang yang percaya, Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana.
duduk dan kita akan sama-sama masuk ke dalam pelayanan firman. Mari kita sama-sama memohon pertolongan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, memang begitu besar kasih-Mu kepada kami. Berkat senantiasa mengalir dalam kehidupan kami, dan kami selalu bersandar hanya kepadamu. Engkau memberikan kecukupan pada kami, dan sungguh berbahagia kami menjalani kehidupan dalam penyertaan-Mu. Saat ini, di waktu yang Engkau berikan kepada kami mau untuk kembali merenungi firman-Mu. Ya Allah, kiranya Engkau yang membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat senantiasa dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengar hari ini dapat menjadi sumber keberanian kepada kami untuk senantiasa menyatakan panggilan kami dalam kehidupan kami. Dan hingga kami dapat senantiasa menunjukkan ketaatan yang penuh untuk memenuhi setiap perintah yang Kau berikan pada kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu dengan hati yang hanya terarah kepadamu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Yeremia 1 ayat 4 sampai 10. Yeremia 1 ayat 4 sampai 10. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku masih muda." Akan tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Jangan katakan, aku masih muda, tetapi kepada siapapun aku mengutusmu, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, "Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mendaraskan Mazmur 71. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Mari jemaat.
Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Lepaskanlah dan luputkanlah aku, sendengkanlah telinga, selamatkanku. Bagikulah kau kubu pertahanan, gunung batu tempatku berteduh. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Luputkanlah ku dari orang fasik, dari cengkraman orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah ya Tuhan harapanku, sejak muda Kau kepercayaanku. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Kepadamu ya Tuhan ku bertobat, sejak aku dalam kandungan. Kau keluarkanku dari perut ibu, Kaulah saja yang selalu aku puji. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Bacaan kedua dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan simbal yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu, ia tidak megahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah
dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menunggu segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, tetapi nubuat akan berakhir. Bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak sempurna, begitu juga nubuat kita tidak sempurna. Namun, jika yang sempurna tiba, yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sebab sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Injil diambil dari Lukas 4 ayat 21 sampai 30. Lukas 4 ayat 21 sampai 30. Ia mulai berkata kepada mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarkannya." Semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan perkataan penuh rahmat yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ini anak Yusuf?" Kemudian berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di kampung halamanmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Katanya lagi, 'Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang diterima di kampung halamannya. Aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika kelaparan yang dahsyat menimpa seluruh negeri. Namun Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa, banyak penderita sakit kulit menular di Israel, dan tidak seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman, orang Syria itu. Mendengar hal itu, semua orang di rumah ibadat itu sangat marah. Mereka bangkit, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia lewat di tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak saudara terkasih, akhir-akhir ini ada satu tren yang lagi marak diikuti oleh banyak orang di sosial media. Nama trennya "We listen
and we don't judge. Mungkin ada yang pernah dengar ya. We listen and we don't judge. Kita mendengar dan kita tidak menghakimi. Jadi biasanya itu dalam satu frame gitu ya, di depan kamera ada 2 orang atau lebih, lalu mereka sama-sama bilang we listen and we don't judge. Lalu dilanjutkan dengan kalimat pengakuan dari seseorang, entah itu terkait dirinya sendiri atau terkait orang yang mendengar. Jadi ada yang selama ini sudah dipendam gitu ya, kebenaran yang dipendam. Nah, dalam tren ini we listen and we don't judge itu boleh untuk meluapkan suatu kebenaran yang terpendam ya, dan yang mendengar itu tidak boleh merespons, tidak boleh marah, tidak boleh kesel gitu ya. Kita lihat contohnya ya Ibu Bapak biar punya gambaran. Nah ini ya, we listen and we don't judge. Sebenarnya aku nggak suka kucing katanya, padahal ceweknya suka banget sama kucing. Ini suaranya nggak bisa keluar ya. Dulu pas kamu badannya kurus, kata ceweknya, kurus banget. Itu sebenarnya aku pernah mikir kamu kayaknya pernah cacingan. Jadi aku pengen bawa kamu ke dokter, kata ceweknya ya. Cuma dulu nggak enak ngomongnya, cowoknya kaget. Emang segitunya ya, kata cowoknya gitu ya. Jadi ini sudah lama dipendam. Nah, ceweknya ngaku juga ya. Sebenarnya selama naik mobil berdua, kamu nyanyi itu sebenarnya aku suka risih, kata ceweknya gitu ya. Ini tren we listen and we don't judge Ibu Bapak ya. Nanti contoh videonya banyak lagi yang lain gitu ya. Nah, tapi dari video singkat ini Ibu Bapak sebenarnya saya mau ajak kita menyadari bahwa pada kenyataannya sulit sekali untuk menyatakan kebenaran ya. Ini bukan hanya tentang apa yang pernah kita pendam, enggak. Kebenaran itu susah mengungkapinnya. Karena kita paham Ibu Bapak bahwa yang namanya kebenaran itu tidak selalu enak didengar. Maka tren ini banyak diikuti orang. Kenapa? Karena ini seakan menjadi ruang aman untuk mengungkapkan kebenaran gitu ya. Jadi kebenaran itu kan tidak selalu berbentuk ungkapan-ungkapan yang menyenangkan hati, lemah lembut gitu ya. Ada juga kebenaran, fakta gitu ya, yang memang membuat orang itu tidak senang dan akhirnya membawa konsekuensi negatif bagi yang menyatakan kebenaran. Makanya Ibu Bapak, banyak orang yang enggan untuk menyatakan kebenaran padahal dia tahu nih, harusnya saya mengatakan ini, harusnya saya melakukan ini, harusnya saya memilih ini. Tapi banyak yang enggan karena tidak siap dengan konsekuensi negatif yang menyertai. Nah Ibu Bapak, ada penelitiannya gitu ya, dari salah satu psikologis namanya Solomon Asch ya. Di tahun 1955 Bapak Solomon Asch ini mengadakan penelitian. Jadi kalau lihat gambarnya itu yang warna hijau itu adalah talent-talent yang udah di briefing sebelumnya. Yang ungu itu adalah subjek penelitian yang gak dapat briefing. Nah dalam penelitiannya ini yang warna hijau itu udah di briefing. Nanti 5 pertanyaan pertama jawabnya yang benar, 5 pertanyaan berikutnya jawabnya yang salah. Kita mau lihat yang ungu itu subjek penelitiannya itu bakal tetap teguh menjawab yang benar atau bakal ikut-ikutan yang lain untuk menjawab yang salah. Dan penelitian menunjukkan Ibu Bapak memang benar, manusia itu punya kecenderungan untuk rela ngikutin yang lain meskipun salah. Padahal dia tahu nih apa yang benar, tapi enggak apa-apa deh ngikutin yang lain aja. Kenapa? Karena takut menerima konsekuensi negatif, takut dipandang berbeda, takut dijauhin gitu ya. Jadi memang sebagai manusia Ibu Bapak ada kecenderungan ini di dalam diri kita masing-masing. Hanya orang-orang yang punya keteguhan itu bisa mempertahankan jawaban benarnya gitu ya.
Di tengah gempuran banyak orang yang menjawab tidak benar. Jadi ada penelitiannya Ibu Bapak. Dan bukankah memang benar ini yang seringkali menjadi skema dalam kehidupan kita? Kita seringkali takut untuk menyatakan, memilih, bahkan melakukan yang benar karena takut menerima risiko yang menyertai. Setidaknya ada 3 Ibu Bapak. Kita takut menyatakan kebenaran karena yang pertama kita takut kehilangan identitas. Aduh, kalau nih saya ngomong yang benarnya nih, di saat semua milih yang sana, saya tahu nih yang benar tuh yang ini. Tapi saya nggak usah ngomong lah, daripada nanti saya dicap sebagai orang bawel, sebagai tukang kritik, udahlah saya diam saja gitu ya. Atau misalnya daripada nanti saya di blacklist gitu ya, dalam pekerjaan kita, daripada bos nanti nggak seneng, terus nanti gaji dipotong, saya diem aja lah. Atau anak kepada orang tua, aduh daripada dicap anak durhaka, tahu sih ini mama papa saya ini salah nih, tapi daripada dicap anak durhaka diem aja lah gitu ya. Ada citra diri yang mau kita lindungi sehingga kita enggan untuk menyatakan, melakukan, bahkan memilih apa yang benar. Yang kedua, kita seringkali ketakutan komunitas, takut kehilangan komunitas Ibu Bapak. Aduh, yang lain milih yang A, tapi saya tahu nih sebenarnya yang membawa kebaikan itu yang B. Tapi daripada saya dijauhin, mending saya diam aja deh, enggak usah diungkapkan. Nanti saya enggak punya teman gitu ya. Atau misalnya, aduh saya tahu nih teman saya ini salah gitu ya. Tapi saya enggak enak lah ngomongnya. Wong kita udah temenan 20 tahun, daripada nanti jadi canggung. Udahlah, diam saja gitu ya. Kita menutup mata, telinga, bahkan mulut kita karena kita tidak siap kehilangan komunitas. Atau bahkan yang ketiga Ibu Bapak, kita takut kehilangan stabilitas. Ini udah biasa nih, dari zaman tahun lalu biasanya begini, caranya begini. Tapi kita tahu bahwa ada unsur-unsur yang merugikan pihak lain. Tapi udah biasa begini. Daripada kita melakukan sesuatu yang benar tiba-tiba baru gitu ya. Daripada nanti bingung, udahlah enggak usah. Kita tetap melakukan cara yang lama saja. Karena kita tidak mau kehilangan stabilitas, kenyamanan yang sebenarnya semu Ibu Bapak. Nah Ibu Bapak, ini perlu kita sadari bahwa saat kita enggan untuk menyatakan, memilih dan melakukan kebenaran, memang ada risiko yang harus kita hadapi. Dan ini membuat kita takut. Karena kehilangan identitas, kehilangan komunitas, bahkan kehilangan stabilitas, ini ancaman yang besar Ibu Bapak buat kita sebagai manusia. Nah, akhirnya dalam kehidupan kita sering kali membenarkan apa yang biasa, dalam tanda kutip biasa ini, apa yang biasa dipilih orang, biasa dilakukan orang, yang sebenarnya salah, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi karena kita tidak mau mengambil risiko itu, akhirnya kita membenarkan yang biasa dan bukannya kita membiasakan yang benar. Ini beda ya Ibu Bapak ya. Membenarkan yang biasa, ngikutin yang lain meskipun salah, versus membiasakan yang benar, menyatakan kebenaran itu kepada semua orang. Ini beda. Dan yang seharusnya kita lakukan itu adalah yang kedua Ibu Bapak, membiasakan yang benar. Kita lihat dulu apa yang benarnya. Namun kita seringkali jatuh, gagal, dan terus menjalani kehidupan yang dengan pola pertama, membenarkan yang biasa. Nah pertanyaannya bagi kita Ibu Bapak, mau sampai kapan kita mempertahankan kenyamanan yang semu semacam ini? Karena kita tahu kita tidak bisa terus menerus membenarkan apa yang biasa, ikut-ikut orang padahal tidak benar. Padahal kita seharusnya menyatakan apa yang benar lewat tindakan, lewat perkataan kita. Nah, mari kita lihat bacaan Alkitab kita hari ini. Bacaan Injil kita dari Lukas 4 ayat 21 sampai 30.
Dalam bacaan ini, Yesus memberikan teladan sekaligus undangan kepada kita untuk apa? Untuk menyatakan kebenaran meskipun berisiko, Ibu Bapak. Dan mungkin ini bukan pesan yang disenangi banyak orang, namun ini kebenaran yang perlu kita dengar. Dan Yesus, kita tahu ya, bahwa dalam masa pelayanannya, mulai usia 30 tahun, Yesus melakukan banyak pelayanan, Ibu Bapak. Ada banyak mukjizat yang ia lakukan, mengubah air jadi anggur, membangkitkan orang mati, menyembuhkan yang sakit, banyak sekali. Nah, berita ini kan didengar oleh banyak orang, Ibu Bapak, termasuk orang-orang Nazaret. Ibu Bapak, Yesus lahir di mana Ibu Bapak lahirnya? Bethlehem, ya, bukan Nazaret, Ibu Bapak, ya. Bethlehem, ini 3 kali ya saya ingetin lagi ya. Yesus lahir di Bethlehem tapi besarnya di Nazaret. Jadi orang-orang Nazaret itu tahu dari Yesus umur kecil 5 tahun, 6 tahun, tahu kecilnya gimana, remajanya bagaimana gitu ya. Nah, Yesus kembali ke Nazaret karena Yesus juga mau melakukan pelayanan di tempat asalnya. Dan saat Yesus sampai di Nazaret, ternyata kita lihat bahwa orang-orang di Nazaret tidak serta-merta menerima Yesus. Nah, saat Yesus menyampaikan pengajarannya di Nazaret, Ibu Bapak, Yesus mengatakan bahwa melalui ia digenapilah semua yang disampaikan oleh nabi-nabi. Dan Yesuslah Sang Mesias yang akan membawa keselamatan kepada dunia. Ini kan kebenaran yang Yesus nyatakan. Namun orang-orang Nazaret bilang, bukankah ia ini anak Yusuf? Ungkapan ini, Ibu Bapak, sebenarnya adalah ejekan yang merendahkan. Celetukan ini mencerminkan bahwa sebenarnya orang-orang Nazaret ini itu sebenarnya menolak Yesus, tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Yesus ya. Mungkin mereka berpikir gitu ya, iki bocah komplek sebelah sana kok sekarang berani-beraninya ngajar-ngajarin kita. Dia kan cuma anak tukang kayu, kok beraninya ngajar-ngajarin kita. Maka orang-orang Nazaret itu menuntut Yesus. Ayo bikin mukjizat deh. Kalau bisa yang lebih dahsyat dari yang kemarin-kemarin sudah engkau lakukan. Nah, tapi mereka meminta Yesus untuk melakukan mukjizat itu bukan karena mereka mau menghormati Yesus, bukan. Tapi orang-orang Nazaret meminta Yesus untuk menyatakan mukjizat karena mereka itu berpikir bahwa kita kan orang Nazaret nih. Kita itu kan orang Israel. Kita itu kan umat pilihan Allah. Kita itu orang yang spesial. Kemarin aja Yesus di Kapernaum bikin mukjizat, padahal orang-orang di Kapernaum itu orang-orang non-Yahudi, Ibu Bapak. Karena orang non-Yahudi dipandang rendah gitu ya oleh orang-orang Yahudi. Maka mereka berpikir, Yesus aja bisa kok bikin yang luar biasa buat orang-orang non-Yahudi, apalagi buat kita nih, orang Yahudi harusnya dia bikin yang lebih dahsyat buat kita. Mereka memandang diri mereka sebagai orang yang spesial. Dan kita lihat Ibu Bapak, bahwa Yesus itu tidak mengikuti permintaan mereka. Yesus tidak melakukan mukjizat bukan karena Yesus tidak bisa, Yesus sungguh bisa. Tapi penolakan Yesus ini adalah salah satu penyataan kebenaran yang mungkin memang tidak selalu enak didengar. Yesus tidak ngikutin apa yang dituntut oleh orang-orang Nazaret itu karena Yesus mau menyadarkan bahwa kerajaan Allah, mukjizat itu sebenarnya pantas dirasakan oleh siapapun, bukan hanya orang Yahudi. Jadi jangan merasa engkau spesial karena Allah itu mengasihi semua orang. Ini kan satu bentuk teguran Ibu Bapak. Kebenaran yang disampaikan dalam bentuk teguran. Yesus menyadarkan bahwa ini loh kebenaran yang seharusnya kalian dengar. Dan dalam menyatakan hal ini, saat Yesus menolak orang-orang Nazaret untuk menyatakan mukjizat, ini tentu menimbulkan risiko yang besar Ibu Bapak.
Kita bayangkan orang Nazaret, orang-orang Yahudi di situ, mereka punya kesombongan yang begitu besar, lalu disuguhkan kebenaran yang sebenarnya tidak enak didengar. Kan dengan kata lain Yesus mau bilang bahwa hey, jangan sombong dulu, Allah itu mengasihi semua orang. Ini kan kebenaran yang sangat mencoreng ego dari orang-orang Yahudi. Maka kita lihat orang-orang di Nazaret pada saat itu marah. Apa-apaan ini? Dan mereka mau membawa Yesus ke pinggir tebing untuk dirajam. Pada zaman itu ibu bapak, hukuman rajam itu adalah hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang dipandang sebagai nabi-nabi palsu. Tapi kita lihat ibu bapak, bagian akhir dari bacaan Alkitab kita itu yang paling menarik dan menguatkan kita. Bahwa kita melihat Yesus bisa melewati kerumunan orang-orang yang mau membunuh Yesus. Kita lihat bahwa Roh Allah melindungi Yesus dengan cara yang mungkin kita nggak tahu. Gimana? Kok bisa Yesus selamat dari kerumunan orang yang marah dan mau membunuh Yesus? Yesus bisa selamat. Tapi ini yang menjadi pesan kekuatan pada kita ibu bapak. Bahwa firman Tuhan mau menunjukkan kepada kita bahwa memang menyatakan kebenaran itu seringkali berisiko. Dan tidak semua orang suka mendengar apa yang namanya kebenaran. Dan justru seringkali kebenaran itu menyakitkan ketimbang melegakan. Namun inilah yang perlu kita lakukan. Dan dalam proses menyatakan kebenaran kita tahu bahwa Allah senantiasa menyertai dan melindungi kita dengan cara yang mungkin tidak dapat kita pikirkan. Nah, ibu bapak, kenapa sih menyatakan kebenaran itu penting? Kenapa sih mengambil risiko itu penting? Bukankah lebih enak hidup itu adem ayem aja? Tidak apa-apa lah kita nyaman, hidup dalam kenyamanan yang semu. Yang penting tidak berantem. Tunggu dulu. Kita lihat dalam bacaan kita tadi, dari 1 Korintus 13 ayat 6 kita lihat panggilan kita itu adalah menyatakan kasih ibu bapak. Dan kasih itu bukan hanya tentang hal-hal yang manis yang enak didengar. Tapi kasih itu tidak bersuka cita atas ketidakadilan. Kasih itu mencintai kebenaran. Jadi ibu bapak, kita itu dipanggil untuk menyatakan kasih yang mendidik kepada sesama kita. Lewat perkataan dan lewat tindakan kita. Jadi kasih itu juga dapat berupa teguran, saran, kritik yang tentunya membangun ya ibu bapak. Karena firman Tuhan bukan sedang tidak mengajak kita, oh ayolah kita ngomong aja asal ceplos apa yang ada dalam pikiran dan hati kita. Tidak perlu dipikir, gegabah aja kan yang penting benar. Bukan seperti itu. Namun firman Tuhan mau menyatakan, mengingatkan kepada kita. Ini nih hidup kita ini kan di dunia ini sudah dikelilingi yang namanya kejahatan. Ketidakbenaran itu sudah merajalela. Nah sekarang waktunya kita untuk memberi diri, menyatakan apa yang benar. Supaya kita merangkul lebih banyak orang hidup dalam jalan kebenaran Kristus. Jadi kita dipanggil untuk menyatakan kasih dengan menyampaikan suara kenabian. Menyampaikan apa yang benar menurut Tuhan kita. Jadi tetap standarnya Tuhan, bukan apa yang benar menurut kita, bukan. Yang benar menurut Tuhan itu yang perlu kita sampaikan. Dan meskipun berisiko, kita tidak perlu takut. Karena kita kembali diingatkan dari bacaan pertama dan juga dari Mazmur yang sudah kita nyanyikan bersama. Dalam Yeremia 1 ayat 4 sampai 10 ibu bapak, ini adalah ungkapan Yeremia. Nabi Yeremia itu adalah nabi yang sudah dipanggil sejak muda. Dan dia punya tugas yang berat ibu bapak. Kepada orang-orang Israel, Yeremia itu harus menyampaikan bahwa hey, hati kalian itu sudah jauh dari Tuhan Allah. Yerusalem akan dihancurkan oleh Allah. Coba ibu bapak bayangin, misalnya GKI Pekalongan didatangi Nabi Yeremia, jemaat GKI Pekalongan, hidup kalian ini sudah jauh dari Tuhan, gedung gereja ini akan dihancurkan. Kita kesel gak ibu bapak? Ya marah lah, udah capek-capek maksudnya apa? Gitu ya.
pesan kebenaran ini sungguh berisiko bagi Yeremia, namun Allah mengingatkan, tenang saja. Dalam prosesmu menyampaikan kebenaran, Allah akan senantiasa melindungi engkau. Ayat 7 ditulis, tetapi kepada siapapun aku mengutusmu, haruslah engkau pergi. Jangan takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau. Allah sendiri yang ngomong, tidak usah takut, ada aku. Dan pemazmur juga mengatakan bahwa Allah itu gunung batu tempat perlindungan dan hanya Allah lah yang dapat menjadi harapan kita, kepercayaan kita sejak masa muda. Jadi modal kita dalam menyatakan kebenaran, memilih dan mengatakan yang benar itu adalah Allah kita. Bahwa Allah kita tidak akan pernah membawa kita kepada rencana kecelakaan. Dan sebentar lagi Ibu Bapak kebaktian kita akan usai. Dan pertanyaannya bagi kita, apakah kita siap untuk menjalani panggilan kita, menyatakan kebenaran di tengah dunia meskipun berisiko, siap enggak? Dan justru saat kita menyatakan kebenaran, disitulah kita sedang mengaku bahwa saya percaya bahwa ada Allah yang akan senantiasa melindungi kita, meskipun kita tidak tahu caranya gimana, yang penting kita lakukan bagian kita sepenuh hati kita. Nah, Ibu Bapak, karena hari ini kita kebaktian nuansa Imlek, jadi saya mau tutup khotbah ini dengan quotes pakai bahasa Mandarin. Boleh ya Ibu Bapak ya? Lumayan nih, saya latihannya 3 hari ya. Jadi ini bacanya Ibu Bapak, Qian yi bu wei u yong ye. Nah, apa artinya Ibu Bapak? Qian yi bu wei u yong ye. Ini artinya adalah saat kita tahu apa yang benar, kita tahu apa yang adil, tapi kita lihat nih, wah kok ini yang terjadi tuh yang tidak benar dan yang tidak adil. Kita tahu nih, seharusnya kita melakukan apa yang benar, menyatakan apa yang benar. Tapi kita diam, kita membungkam mulut kita, berarti kita adalah orang yang tidak berani. Pepatah ini kiranya senantiasa mengingatkan kita bahwa apakah kita adalah orang-orang yang berani hidup dalam Kristus, atau justru kita adalah orang-orang yang takut atau bahkan pengecut dalam kehidupan kita. Dan kita dipanggil untuk senantiasa berani menyatakan kebenaran, karena kita tidak pernah sendiri Bu Bapak. Kita punya Tuhan Allah yang akan senantiasa melindungi kita, dan juga Ia akan menjaga kita dari segala yang jahat. Takutlah hanya kepada Allah, sumber kebenaran sejati. Kiranya Roh Kudus yang senantiasa menolong kita. Amin. Silakan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Jemaat mohon berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan sama-sama masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati kita.
Dan mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih atas firman yang boleh kembali kami dengar hari ini. Kembali kami diingatkan tentang panggilan kami untuk senantiasa menyatakan kebenaran, menyatakan kasih dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa kami, kiranya Engkau yang senantiasa memberikan keberanian dan kekuatan dalam hati kami untuk dapat terus memenuhi panggilan kami. Kami percaya bahwa tangan-Mu selalu hadir menuntun kami untuk dapat berjalan dalam rencana keselamatan dan bukan rencana kecelakaan. Tolong pakai kami senantiasa untuk dapat senantiasa memberitakan firman-Mu lewat perkataan dan perbuatan kami. Dan saat ini ya Allah Bapa kami kembali menyatukan hati kami ingin berdoa bagi mereka yang sedang sakit dalam masa pemulihan atau juga dalam pergumulan. Kami ingin berdoa untuk Ibu Tanyan Ing, Ibu Chu Bichu, Ibu Margareta, Ibu Setiawati, Bapak Sidem, Ibu Ina Susiawati, Ibu Indrayanti, Ibu Haryanti, untuk Ibu Elsya, Ibu Ansen Ing, Ibu Mona Satriatama, untuk Ibu Wati, Ibu Alimah, Ibu Tensunlan, juga untuk Ibu Prapto, Ibu Likasih, Ibu Desi Idawati, Ibu Lingoit, Bapak Daniel Budiono, Bapak Daniel Santoso, Bapak Siswoyo Rejo, dan juga Bapak Helmin Parinusa Wijaya, pasca operasi. Kami tentu tidak dapat menyebutkan semua yang sedang sakit, tapi ya Allah Bapa kami memohon kiranya Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan bagi mereka yang masih berjuang dalam masa pemulihan. Kami merindukan ada kesembuhan yang hadir dalam tiap orang yang kami sebutkan namanya. Kami percaya ya Allah Bapa kami bahwa Engkau punya rencana luar biasa atas tiap diri mereka yang sedang berjuang hingga saat ini. Berkati tiap keluarga yang mendampingi mereka dalam masa sakitnya, sehingga tiap pihak keluarga yang menemani dapat senantiasa kuat, sabar, dan terus berpengharapan hanya di dalam Engkau. Kami juga mengingat untuk kehidupan GKI Pekalongan. Kami bersyukur Bapa bahwa Engkau senantiasa menyertai kami untuk dapat terus berdinamika dalam gereja kami sebagai satu tubuh Kristus. Kami bersyukur juga atas pertolongan-Mu yang senantiasa nyata lewat klinik Pratama Siloam yang sudah mulai beroperasi hingga saat ini. Bapa, kiranya Engkau yang tolong tiap dokter, perawat, apoteker, setiap tim manajemen, bahkan majelis jemaat, tiap pihak yang terlibat dalam proses berjalannya klinik Pratama Siloam ini. Tolong berkati agar kami semua dapat senantiasa bekerja sama untuk menggunakan apa yang Engkau percayakan kepada kami, sehingga berkat kesembuhan yang berasal dari-Mu senantiasa hadir dari tiap orang yang datang mencari pertolongan, mencari kesembuhan. Kami berdoa juga untuk majelis jemaat yang akan mengadakan rapat pleno di hari Senin nanti. Kami berdoa agar tiap diskusi dapat berjalan dengan lancar. Dan kami mengingat juga untuk tiap komisi, bapel, tim pelayanan, tiap pengurus yang hadir. Tolong ya Bapa, kiranya Roh-Mu yang senantiasa mengisi kami semua, sehingga hanya cinta kasih yang terus mengalir di antara kami. Kiranya ada senantiasa kesatuan hati dan juga kekompakan di dalam tiap kami, sehingga kami dapat terus menjalani panggilan kami untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus dalam keseharian kami. Dan kami memohon ya Bapa, dalam cuaca yang senantiasa tidak menentu ini, kiranya Engkau yang memberikan kami kekuatan fisik dan juga psikis, sehingga kami dapat terus kuat berpengharapan hanya kepada-Mu. Banjir yang masih melanda beberapa daerah, tolong kiranya Engkau surutkan ya Bapa, sehingga kami dapat kembali beraktivitas dengan normal. Kami mengingat sahabat dan saudara kami yang ada di Kasimpar yang kemarin baru terkena bencana. Tolong ya Bapa, Engkau senantiasa menyertai proses pemulihan yang ada di sana. Kiranya kehadiran orang-orang yang menolong mereka yang ada di Kasimpar dapat menjadi bukti nyata bahwa Engkau senantiasa menunjukkan cinta kasih-Mu kepada mereka. Dan kami juga ingin mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Begitu banyak
dinamika baik itu di dalam ranah sosial, ekonomi, bahkan politik yang masih terus berjalan ya Bapa. Kami merindukan senantiasa ada damai sejahtera yang berasal dari-Mu dapat kami rasakan dalam kehidupan kami. Tolong ya Bapa, Engkau pulihkan negeri kami ini dari setiap persoalan yang terjadi. Berkati tiap pemimpin, pemegang kekuasaan sehingga senantiasa ada kebijaksanaan hadir dalam diri mereka. Sehingga selalu ada keselamatan yang dapat disampaikan kepada kami, bahkan kepada mereka, orang-orang yang terpinggirkan. Ya Bapa, begitu banyak hal yang tentunya belum kami sebutkan dalam doa syafaat ini. Tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang maha baik, Allah yang sudah memiliki rencana yang luar biasa bagi tiap kami pribadi lepas pribadi, juga bagi kami semua sebagai satu tubuh. Maka kami alaskan doa syafaat kami dengan sama-sama menyanyikan doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita datang kepada Tuhan dan mempersembahkan syukur kita kepada-Nya sambil mengingat firman Tuhan yang kita dengar dari 1 Tawarik 29 ayat 17a demikian. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkaulah yang menguji hati dan berkenan kepada ketulusan. Aku mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dengan penuh syukur mari kita bersama menaikkan pujian dari NKB 32B bait 1 sampai dengan yang ketiga, atas bumi nan permai.
berdiri dan menyanyikan bait yang ketiga. Atas kasih yang mesra di antara manusia, atas sanak saudara dalam surga dan dunia, Kristus kau naikkanlah, syukur bagimu dalam puji dan sembah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang sungguh baik, Bapa yang akan mengenapi firman-Nya bahwa anak cucu kita tidak akan meminta-minta. Kiranya pagi hari ini kita boleh menyatakan syukur atas kasih dan berkat-berkat yang Tuhan telah berikan pada jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya persembahan ini yang kami bawa, Kau sucikan, kuduskan, sehingga menjadi berkat bagi kami semua. Untuk berkati juga untuk majelis jemaat-Mu yang mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk gereja-Mu, untuk seluruh rencana kerja kami Tuhan, di mana kami boleh memuliakan untuk nama Tuhan saja melalui pekerjaan majelis-Mu di tempat ini dan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kira juga Tuhan berkati jemaat-Mu di dalam pekerjaan, usaha maupun pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkati semuanya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami serahkan persembahan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan menyanyikan lagu pengutusan kita dari NKB 125 bait 1 sampai dengan yang ketiga. Ku dengar panggilan Tuhan. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan. Pikul salib, ikutlah aku mau mengikut Dia, aku mau
hatimu kepada Bapa, Kami mengarahkan hati kami kepada Bapa. jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya, Terpujilah Roh Kudus. kini dan selamanya. Kini mari terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah selalu menyertai kita semua dalam setiap langkah kehidupan. Teruslah percaya kepadanya dan taatilah tiap perintahnya. Kuatkanlah dirimu senantiasa dalam berpegang teguh pada kebenaran yang telah dinyatakan olehnya. Nyatakanlah kebenaran itu dan kasihilah siapapun yang engkau temui. Kiranya Ia, Sang Setia, senantiasa memampukan kita untuk terus beriman. Haleluya. Amin.